Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Atika Inaya dari jurusan Bimbingan dan Konseling. Nah, maksud dan tujuan saya membuat video ini untuk menuntaskan tugas akhir mata kuliah Sosiantropologi Pendidikan. Nah, di sini saya akan mengidentifikasi hal-hal yang berkenan dengan fenomena sosiologi dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekolah menengah ke atas. Baik, yang akan saya jelaskan yang pertama itu tentang fenomena sosiologi dalam konteks pendidikan. Nah, fenomena sosiologi dalam konteks pendidikan ini terbagi menjadi 4 poin, yaitu sosialisasi dan penyusunan diri, pranata dan stratifikasi sosial, mobilitas sosial, dan perubahan sosial. Contoh lain, fenomena sosialisasi dan penyusunan diri. Contohnya itu sosialisasi seperti siswa sering bergabung dengan kelompok teman berdasarkan minat yang sama, seperti olahraga, musik, atau hobi lainnya. Ini membantu mereka belajar keterampilan sosial dan membangun jaringan pertemanan. Nah, penyusunan diri sendiri yaitu contohnya itu seperti siswa mungkin harus belajar bagaimana menyesuaikan diri dengan dinamika kelompok seperti menangani konflik, bekerja sama, dan berbagi tanggung jawab kepada temannya. Nah, yang pertama itu sosialisasi dan penyusunan diri. Sosialisasi sendiri adalah proses di mana individu mempelajari dan menginternalisasi norma, nilai, dan budaya masyarakat melalui interaksi dengan orang lain. Di sekolah, sosialisasi terjadi ketika siswa berinteraksi dengan teman sebaya dan guru, mematuhi aturan sekolah, serta mengembangkan keterampilan sosial. Penyusunan diri adalah kemampuan individu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru atau yang berubah. Contohnya seperti siswa baru mungkin mengalami kesulitan beradaptasi dengan lingkungan baru di sekolah. Mereka perlu mempelajari aturan sekolah, berinteraksi dengan teman baru, dan memahami ekspektasi guru. Guru dan konselor sekolah memiliki peran penting dalam membantu siswa baru menyesuaikan diri mereka. Nah, selanjutnya pranata dan stratifikasi sosial. Pranata sosial adalah struktur atau mekanisme sosial yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, keluarga, dan agama. Stratifikasi sosial adalah pembagian masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial yang berbeda berdasarkan faktor seperti kekayaan, kekuasaan, dan status. Contohnya itu seperti sekolah sebagai pranata sosial memainkan peran penting dalam menyediakan pendidikan dan membentuk karakter siswa. Namun, stratifikasi sosial juga terlihat di sekolah melalui perbedaan fasilitas antara sekolah negeri dan swasta atau perlakuan perbedaan terhadap siswa berdasarkan latar belakang ekonomi mereka. Hal ini dapat mempengaruhi kesempatan dan hasil pendidikan siswa. Selanjutnya, poin ketiga itu mobilitas sosial. Nah, mobilitas sosial sendiri adalah pergerakan individu atau kelompok dari satu status sosial ke status sosial lainnya, baik naik mobilitas vertikal maupun turun. Contohnya itu seperti pendidikan sering dianggap sebagai sarana utama untuk mobilitas sosial. Siswa dari latar belakang ekonomi rendah yang berhasil mendapatkan pendidikan tinggi dapat meningkatkan status sosial dan ekonomi mereka di masa depan. Program beasiswa dan dukungan pendidikan bagi siswa kurang mampu merupakan contoh upaya untuk meningkatkan mobilitas sosial sendiri. Contoh lain fenomena mobilitas sosial seperti sekolah menyediakan program pengayaan seperti kelas tambahan, kursus keterampilan, atau bimbingan khusus untuk siswa berprestasi atau yang memerlukan dukungan tambahan. Siswa yang mengikuti program ini dapat meningkatkan kemampuan akademik dan keterampilan mereka yang dapat membantu mereka mencapai prestasi yang lebih tinggi dan membuka peluang untuk mobilitas ke strata sosial yang lebih tinggi. Lanjut, poin terakhir itu perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan dalam struktur dan fungsi masyarakat dari waktu ke waktu, seperti perkembangan teknologi dan digitalisasi telah mengubah cara pendidikan disampaikan
di sekolah. Penggunaan e-learning dan kelas daring semakin umum, terutama setelah pandemi COVID-19. Perubahan ini mempengaruhi metode pembelajaran dan interaksi antara guru dan siswa. Baik, selanjutnya yang akan saya jelaskan lagi itu tentang fenomena antropologi dalam konteks pendidikan. Nah, fenomena antropologi dalam konteks pendidikan ini terbagi menjadi 4, yaitu kebudayaan, transmisi budaya, budaya-budaya belajar, pendidikan multikular. Nah, yang pertama itu kebudayaan. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem nilai, norma, kebiasaan, dan artefak yang dihasilkan oleh masyarakat. Contohnya itu seperti di sekolah, kebudayaan tercermin dalam kegiatan ekstrakurikuler, upacara bendera, dan perayaan hari besar nasional. Setiap sekolah memiliki budaya unik yang mempengaruhi cara siswa belajar dan berinteraksi. Yang kedua itu transmisi budaya. Transmisi budaya adalah proses di mana budaya ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Seperti itu, sekolah berperan dalam transmisi budaya melalui kurikulum yang mencakup pelajaran sejarah, bahasa, dan seni. Guru juga dapat berperan dalam mempelajari, mengajarkan nilai-nilai budaya kepada siswa mereka. Selanjutnya itu budaya-budaya belajar. Budaya belajar adalah pola-pola perilaku, sikap, dan nilai berhubungan dengan proses belajar mengajar. Contohnya itu di setiap sekolah, budaya belajar yang kuat tercermin dari kebiasaan siswa membaca di perpustakaan, berdiskusi dalam kelompok belajar, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan akademik dan non-akademik. Nah, selanjutnya itu yang terakhir, pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural sendiri adalah pendekatan pendidikan yang mengakui dan menghargai keragaman budaya dalam masyarakat. Contohnya, sekolah yang mengimplementasikan pendidikan multikultural menyelenggarakan kegiatan yang merayakan keragaman budaya seperti festival budaya, kelas bahasa, dan program pertukaran siswa. Hal ini membantu siswa menghargai dan memahami budaya yang lainnya. Nah, selanjutnya analisis kritis. Nah, terdapat perbedaan antara konsep pendidikan ideal dan realitas yang terjadi di sekolah. Pendidikan ideal seperti yang diungkapkan oleh tokoh pendidik Indonesia Ki Hajar Dewantara menekankan pada pendidikan yang holistik dan berpusat pada siswa, mencangkup pengembangan karakter dan budi pekerti. Namun, kenyataannya pendidikan seringkali lebih terfokus pada aspek kognitif dan pencapaian akademik semata. Selain itu, ketimpangan sosial dan ekonomi masih menjadi tantangan besar. Meskipun pendidikan seharusnya menjadi alat untuk mobilitas sosial, banyak siswa dari latar belakang ekonomi rendah yang tidak mendapatkan akses pendidikan berkualitas. Hal ini memperkuat stratifikasi sosial dan menghambat mobilitas sosial. Dari perspektif antropologi, pendidikan seringkali kurang memperhatikan keragaman budaya. Pendidikan multikultural masih terbatas implementasinya di banyak sekolah yang dapat menyebabkan kurangnya pemahaman dan toleransi antara budaya di antara siswa. Nah, untuk mengatasi perbedaan ini, perlu ada upaya serius untuk mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan ideal ke dalam praktik sehari-hari di sekolah, mengurai ketimpangan akses pendidikan, dan meninggalkan penerapan pendidikan multikultural. Nah, jadi fenomena sosiologi dan antropologi dalam pendidikan menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan yang signifikan antara konsep pendidikan ideal yang digagas oleh tokoh-tokoh pendidik, seperti Ki Hajar Dewantara ini dengan kenyataan yang ada di lapangan. Tantangan dalam sosialisasi, stratifikasi sosial, mobilitas sosial, perubahan sosial, dan transmisi budaya memerlukan perhatian serius dan upaya kolaboratif untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, adil, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.